Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-mursalin wal awliya wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil sunna hadrati muallifi hadzal kitab wa syarihihi wa jami'i ustadzin masyayikhina wa masyayikhihim qaddasallahu sirrahum wa nawwara dharihum wa yulid darajatihim wa ata alaina min barakatihim syawnillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzaka dan sebagaimana maksiat, wa kadzaka dan juga sebagaimana maksiat, ya'swi maksiat siapa man orang, ya'swi maksiat atau berdosa siapa man orang, yu'allimu yang mengajarkan siapa man kepada almar'i yang di bait sebelumnya. Yu'allimu yang mengajarkan siapa man dzalika kepada almar'i illa li ilmin kecuali kepada ilmu nafi'in yang manfaat. La jahilah bukan karena tidak tahu. La jahilah bukan karena tidak tahu. Dalam bait ini maksudnya, ini masih melanjutkan di bait sebelumnya. Bait sebelumnya itu menjelaskan bahwa orang yang belajar itu niatnya selain kepada Allah, itu hukumnya berdosa dan dia tidak bisa mendapatkan sedekah atau penghasilan yang dihasilkan dari wakaf yang disediakan untuk orang-orang yang belajar. Jadi yang dimaksud orang belajar itu ya maksudnya orang yang belajarnya itu karena Allah. Nah, mafhumnya orang yang belajar tidak karena Allah, belajarnya karena biar dapat pangkat, dapat duniawi, itu berarti haram hukumnya mendapatkan penghasilan itu. Nah, sekarang ini yang berdosa itu ternyata tidak hanya orang yang belajarnya tidak karena Allah saja. Demikian juga berdosa adalah bagi orang yang mengajarkan kepada orang itu. Kenapa? Karena ibaratnya ya ini sama dengan kalau dicontohkan gitu seperti orang yang menjual alat perang, menjual pedang atau menjual pistol kepada orang yang jelas-jelas mau merampok. Jadi ada pembeli, kita jual pedang nih misalnya atau jual pisau. Kemudian ada orang mau beli, kita tahu bahwa orang itu mau merampok. Nah, ini yang jual itu hukumnya haram menjual kepada dia. Nah, keharaman ini la jahilah apabila tidak mengerti. Apabila kalau keharamannya itu kalau la jahilah kalau ngerti. Nah, kalau dia itu tidak ngerti kalau itu perampok ya boleh gitu. Artinya enggak haram. Jadi kadzaka ya'siman yu'allimu dzalika. Jadi demikian pula hukumnya berdosa adalah orang yang mengajarkan kepada orang yang jelas-jelas niat belajarnya itu bukan karena Allah. Illa li'ilmin nafi'in, kecuali kalau yang belajar tadi itu memang belajar ilmu nafi'.
Jadi begini maksudnya, niatnya memang salah, tapi dia sedang belajar ilmu akhlak untuk membenahi niatnya itu, atau membenahi hatinya, atau membenahi akhlak cara belajarnya. Nah ini boleh, karena ada harapan setelah belajar ini nanti dia akan bisa berubah niatnya. Itu baru boleh. Jadi illa li alimin nafi'in. La jahilah, kalau yang ngajar tadi nggak tahu ya nggak keterapan hukum haram atau maksiat atau dosa. Ini, jadi ternyata dari sini dapat kita ambil pelajaran, ternyata guru itu kalau ngajar itu juga harus pilih-pilih juga muridnya. Kalau muridnya kok sekiranya menurut indikasinya itu dia belajarnya itu tidak karena Allah, karena duniawi, itu gurunya nggak boleh ngajar. Kecuali kalau tadi sambil diajari untuk bagaimana mengatur ilmu nafi'nya, mengatur hatinya, cara belajarnya, akhlaknya. Jadi nanti dengan harapan di dalam proses belajar itu dia berubah. Ini berat juga. Guru saya waktu menjelaskan ini yai saya waktu ngaji pasbid ini tuh menjelaskan bahwa ilmunya guru itu seperti virus corona lah kira-kira kalau sekarang. Kalau dulu beliau itu mencontohkan kayak HIV AIDS gitu. Jadi menyebarnya itu cepat. Artinya kalau gurunya itu tidak lillah belajar ngajarnya, itu nanti muridnya itu hampir bisa dipastikan juga ghairilillah. Jadi kalau ngajarnya ini nggak ikhlas karena dunia, maka muridnya itu juga nanti ketularan, belajarnya juga karena dunia. Jadi kayak virus corona. Jadi ilmu guru itu nyebari kayak virus corona. Jadi bisa berantai. Karena itu milih guru itu juga penting. Kemudian milih murid itu juga penting. Karena kalau misalnya saya ngajar kepada sampean, gara-gara saya ajar ternyata sampean semakin kurang ajar. Korupsi gara-gara saya ajar. Dan dosanya itu menimpa ke saya. Dosanya menimpa. Ini sesuai misalkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Itu seperti itu. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na rasulah Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal anhum dhi'nan kabira. Ya Allah, dulu saya belajar kepada guru itu, ya Allah. Saya begini nih karena guru itu. Karena itu Rabbana atihim dhi'fain, ya Allah timpahkan kepada guru saya itu 2 kali lipat dari azab yang saya terima ini. Jadi besok di akhirat murid itu bisa nuntut kepada gurunya kalau guru ini cara ngajarnya salah atau yang diajarkan itu salah. Nah, jadi tuntut masuk neraka dan diberi azab 2 kali lipat dari azab yang diterima oleh muridnya. Nah, ini ngeri juga ini. Itu surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Jadi makanya hati-hati milih guru, hati-hati milih murid juga hati-hati. Nah, fa idza ra'a muta'alliman yakbu 'ala syahwati muttabi'an hawahu mu'amila. Fa idza ra'a, maka apabila melihat siapa seseorang muta'alliman kepada orang yang belajar, yakbu yang senang siapa muta'alliman ayar hobu wayastarsilu, yakbu yang enaknya yang mengumbar saja, yang senang boleh, yakbu yang mengumbar siapa muta'alliman orang yang belajar tadi, mengumbar ala syahwati kepada syahwatnya, muttabi'an yang mengikuti siapa muta'alliman hawahu kepada kesenangan nafsunya muta'alliman, mu'amilah dalam keadaan melakukan kesenangannya, melakukan nuruti kesenangan nafsunya tadi, mu'amilan dalam keadaan melakukan nafsunya, terus mutakaliban yang sangat mencintai, aisyadidul hirsi,
mutakaliban yang sangat mencintai dunia, aidon juga ala raumid dunia, atas tujuan dunia, min ghairi minhajin, dengan tanpa cara atau metode, mubahin yang mubah, fa'ilan yang salah, ay mukhti, fa'ilan yang salah, au qad ta'ata atau sungguh, mencari siapa muta'alliman ilma fardin, kepada ilmu fardi kifayatin, kepada ilmu fardu kifayah, min qabli fardil aini, sebelum belajar ilmu fardu ain, ilman dalam keadaan belajar ilmunya, wabtala dan mencoba melakukannya atau mengamalkannya, wabtala dan mencoba mengamalkannya, ya falaqad tabayyana, maka sungguh telah nyata, mingkoro ini halihi, dari indikator tingkahnya muta'alim atau tanda-tanda tingkahnya, kondisinya muta'alim. Apa yang jelas? Apa qasdun li ghairillahi? Apa qasdun, tujuan belajar, li ghairillahi, karena selain Allah Ta'ala, fihi, di dalam ta'allum, di dalam belajar, taghulghola, masuk siapa muta'alim. Oke. 4 bait ini menjelaskan tentang indikasi murid atau santri, siswa yang belajarnya itu tidak karena Allah, itu cirinya kayak apa. Nah, ini yang pertama, fa idza ra'a muta'alliman yakbu ala syahwat, 1, yaitu santri atau siswa atau murid yang dia itu selalu menuruti keinginan nafsunya diumbar, dilos nafsunya, terus pokoknya seneng-seneng lah, jadi nafsunya ini nggak diempet belas, dilos, suka menuruti keinginan nafsunya. Yang kedua, mutakaliban aidon ala romid dunya min ghair minhajin, dia sangat cinta kepada dunia, kemudian dia berusaha mendapatkan dunia itu dengan cara yang tidak halal. Jadi senang mengumpulkan harta benda dunia, min ghairi minhajin, mubahin, dengan tanpa diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat. Artinya ngawur lah pokoknya, nyambut gawe ngawur, wis nggak peduli halal, wis bantal aspal diuntal semuanya. Kemudian berikutnya cirinya al-qat atau ilma fardhi kifayatin min qabli fardhi ainin, dia mendahulukan belajar fardu kifayah, kemudian mengalahkan fardu ain. Jadi belajar fardu ainnya enggak dipelajari dulu, kemudian dia langsung belajar ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, kemarin sudah dijelaskan yang dulu bahwa fardu ain itu pokoknya semua ilmu yang dibutuhkan untuk mengabdi atau ibadah kepada Allah pada waktu itu. Sholatnya bener apa enggak, wudune, cara bersuci dari jinabat, dari najis, kemudian posone bener apa durung. Nah, itu fardu kifayah. Fardu ain yang wajib dilakukan, yang dibutuhkan dalam waktu itu. Nah, dia belum belajar seperti ini, tiba-tiba sudah mendalami ilmu yang dake-dake, misalkan nahwu yang sudah pakai alfiyah, mantek, balagha, arut, atau bahkan ilmu kedokteran, ilmu matematika, padahal ilmu yang fardu ain belum dapat. Itu menunjukkan bahwa berarti dia belajarnya itu pasti ada kecampuran riya yang bukan karena Allah, ada nafsu di sana, tujuan-tujuan duniawi. Itu maksudnya auqat atau ilma fardhi kifayatin min qabli fardhi ainin.
baik aspek ilman wabtalaan. Jadi dia mendahulukan fardu kifayah, mengalahkan fardu ain itu baik dari aspek pengetahuannya maupun prakteknya. Pun durung sholat aja enggak kok wis belajar sing ndakik-ndakik misalnya. Wudunya itu belum bener, ngertinya sudah ngerti tapi prakteknya belum bisa kok sudah. Nah, termasuk di sini menurut saya itu adalah anak-anak kita yang baca Qur'annya saja belum benar, kemudian sudah dipaksa wis ngkon ngapal nih Qur'an. Bener nih bocah itu fardu ain. Belajar tajwid, belajar makhraj memang fardu kifayah, tapi praktek membaca sesuai dengan tajwid dan makhraj itu fardu ain. Nah, ngapal nih dan seterusnya itu apalagi? Itu masih bisa jadi fardu kifayah aja enggak? Ya fardu kifayah lah paling pol fardu kifayah atau sunat misalnya. Tapi belum enggak sampai fardu ain gitu. Nah, makanya hati-hati termasuk fenomena tahfidz yang berkembang di sini itu yang harus dihati-hati seperti itu. Jangan-jangan itu li ghairi wajhillah. Karena belajarnya menghafal Quran itu tidak karena Allah Ta'ala, karena ancamannya tadi itu yang bed sebelumnya itu. Jadi ada berapa indikasi tadi itu? Satu, nuruti syahwat, kemudian hubud dunya, sangat cinta kepada dunia, kemudian cara nyari dunianya itu ngawur. Yang ketiga adalah mendahulukan ilmu yang fardu kifayah mengalahkan fardu yang ain. Nah, kalau ada murid yang seperti itu perilakunya, maka berarti sudah clear, tabayyana, jelas bahwa ada indikasi dia itu belajarnya tidak lillah. Qasdun li ghairillah. Ancamannya tadi. Nah, iki sampean gerangi dhewe, sampean kang atine dhewe-dhewe kan. Kira-kira sampean iki kira-kira ono nak ini indikasi tadi itu ada enggak? Tidak hanya itu, wa kadza idza tarakas sholata jama'atan mi ghairi udhrin bal bi ayyataka salah. Wa kadza, dan demikian pula ciri-ciri di atas, idza taraka, apabila meninggalkan siapa muta'allim, orang yang belajar, meninggalkan as-sholata, akan sholat, meninggalkan jama'atan dalam keadaan jamaah. Tapi min ghairi udhrin, tanpa udhur. Bal bi ayyataka salah, bahkan sebab malas. Bahkan sebab malas. Jadi kalau ada santri kok mualas jamaah, nggak ada udhur, hanya alasannya malas, oh itu berarti indikasi niat belajarnya ning pesantren itu berarti ghairi lillah. Enggak ikhlas karena Allah. Nah, udhur jamaah itu apa? Banyak. Udhur jamaah itu banyak lah itu pelajari di fikih. Wa kadzaka tarku lirawatibi wasunan in ukidat fa'lamhu fasbah tabattula. Wa kadzaka, dan demikian ciri-ciri ghairi lillah. Apa tadi? Al-qara'in li fasadin niyah. Indikator bahwa niatnya itu salah, cara belajarnya. Tarkun, yaitu meninggalkan lirawatibi, kepada sholat sunat rawatib, wassunani, dan beberapa kesunatan, tapi in ukidat, apabila dikukuhkan atau muakkad apa sunan, in ukidat, apabila dimuakkadkan apa sunan, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, hu akan ma taqaddam, semua dijelaskan tadi, washu dan perhatikanlah, tabattulan, dalam keadaan jungkung ibadah kepada, jungkung apa ya bahasa Arabnya? Hanya itu apa? Hanya ibadah kepada Allah itu apa? Jungkung, kalau bahasa zaman jungkung kepada Allah. Mungkotian ilallah. Fokus. Wasbah, washu, dan
perhatikanlah olehmu tabatula dalam keadaan fokus ibadah kepada Allah. Demikian pula ciri-ciri yang lain adalah suka meninggalkan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, wasunan in ukidat, dan meninggalkan sholat-sholat sunat yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Contohnya tahajud, duha, witir, apalagi? Ya sholat id, sholat idul fitri, idul adha, gitu-gitu yang sunat-sunat yang muakkad itu. Ada mengatakan fardhu kifayah. Nah, fa'lamhu, maka ketahuilah semua tadi mulai awal sampai ini berarti ada 5 ciri, itu diperhatikan semuanya. Nah, kemudian tabatulah, kita arahkan semua perhatian itu hanya kepada Allah. Yes, karena pilihannya hanya ini, yes, karena kalau belajar nggak karena Allah, berarti karena dunia, nanti di akhirat ya nggak dapat apa-apa. Padahal sekali lagi kemarin saya sampaikan bahwa belajar begini ini prinsip utama itu pokoknya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka semuanya kan arahnya begitu. Prinsip dasarnya isi dari kitab ini kan arahnya ke sana. Ya karena memang hakikatnya hidup yang sesungguhnya itu akhirat. Oke. Kemudian ganti pembahasan ini. Sekarang ini akan bahas ciri ulama akhirat. Wah, ini seru ini. Ini seru. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama ada ulama khair lah, kira-kira begitu. Ini yang kemarin waktu Pilpres itu sangat laku ini. Dijual-jual ini. Iya enggak? Ini tentang ini dijual-jual ini. Sangat laku sekali. Nah, coba kita lihat apa sih kira-kira ciri dari ulama akhirat. Wali alimil ukhra, dan itu bagi ulama akhirat atau orang yang alim akhirat, alamatun, ada beberapa indikator. Turo yang bisa dilihat apa alamat. Layat luba, tidak mencari siapa alim, ad-dunya, akan dunia, tidak mencari bi ilmi masailah, dengan ilmunya masalah. Bi ilmi masailah, dengan ilmunya masalah. Nah, yang pertama ini. Jadi ilmunya itu tidak dipakai untuk alat mengumpulkan dunia. Jadi kalau ada ulama, orang alim menggunakan ilmunya itu hanya untuk mengumpulkan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, itu menunjukkan berarti bukan ulama akhirat. Nah, ulama akhirat itu dia tidak menggunakan ilmunya, atau ilmu masailah itu begini, pemahaman agamanya yang ia miliki itu tidak dipakai untuk mencari dunia. Tidak dipakai untuk mencari dunia. Nah, tapi jangan sampai terjebak juga apa itu dunia. Dunia itu kemarin saya gambarkan itu. Kemudian sampai kemudian wah mobilnya banyak berarti dunia. Begitukah? Begitu nggak kira-kira? Bukan. Dunia itu ada di hati. Kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi pokoknya apapun lah yang kita punya ini, kalau itu diorientasikan, digunakan hanya untuk kesenangan qoblal maut, sebelum mati, itu berarti dunia murni. Apapun itu, sekalipun ilmu begini nih, sekalipun bentuknya ilmu, sekalipun ibadah, kok diorientasikan hanya mendapatkan ma qoblal maut, itu berarti dunia. Nah, sebaliknya, apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, asalkan itu diorientasikan untuk ma ba'dal maut, setelah mati, misalkan fahala, surga, neraka,
bidadari, nggak apa-apa. Allah Gusti Subhanahu wa taala, ridhone Gusti Allah, itu keren. Nah, itu berarti akhirat. Sekalipun dalam bentuk dunia, mobil, istri yang cantik. Gitu. Tadi cara memahami dunia seperti itu ya, jangan sampai nanti, wah kok kaya raya berarti ulama dunia. Bukan begitu cara menilainya. Di hatinya. Dan yang tahu siapa hatinya? Yang tahu hati siapa? Gusti Allah. Karena itu kita tidak berhak menghakimi orang bahwa kamu ulama dunia gara-gara lahirianya. Karena dunia atau akhirat itu ada di hati orang itu. Jadi nahkumu bidzawahir, kita itu hanya bisa menghukumi terhadap lahiriah saja. Tidak boleh sampai ke batinnya. Batinnya itu sudah rahasia Gusti Allah. Nah, padahal dunia akhirat itu ukurannya adalah batin. Nah, ini yang kemarin ramai di Perpres itu menggunakan ini kan ilmunya. Dijual-jual. Dipakai untuk ini kalimatun hak. Jadi yang ada di kitab ini kalimatun hak, tapi oleh orang biasanya yuridu bial batil, dipakai untuk kebatilan. Ilmu seperti ini dipakai untuk nuduh, menghancurkan nama baik, ya. Nah, itu loh yang dimaksud kalimat hak tapi dipakai untuk kebatilan. Itu Masya Allah, itu dilaknat Gusti Allah itu. Bahaya. Maka terhadap orang itu pakai husnudzon. Terus, satu. Yang kedua, walidzaka ayatun takunu katsiratun alla yukhalifa qaluhu ma yaf'ala. Benar ya? Wali alimin ukhra. Walidzaka ayatun takunu katsiratun alla yukhalifa qaulahu ma yaf'ala wa yakuna bil ma'muri awwala amilin wa anil ladzi yanha tajannaba awwala walidzaka. Dan itu bagi ulama akhirat, dan itu bagi alim ukhra, ayatun ada beberapa indikator, ayat, tanda. Takunu yang ada apa ayat itu katsiratun banyak sekali. Allah yukhalifa hendaknya tidak berbeda, tidak berlawanan. Apa qauluhu ucapannya alim tidak berbeda ma akan perkara yaf'ala yang melakukan siapa alim. Ini ciri yang kedua, yaitu apa? Antara ucapannya itu tidak berbeda dengan praktek yang dilakukan perilakunya. Tadi perilaku dengan ucapannya itu sama. Itu ciri ulama akhirat. Nah, kalau ada mafhumnya tinggal balik. Kalau ada orang ngomongnya wapi pidato bla 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 tapi akhlaknya nggak bisa mempraktekkan, antara yang diomongkan di podium dengan perilaku sehari-hari ini nggak cocok, berlawanan, yukhalifu, berarti itu ulama. Nah, kira-kira begitu. Wayakuna dan ada siapa alim ukhra bil ma'muri dengan perkara yang diperintahkan, maksudnya ma'ruf, itu awwala amilin, orang pertama yang mengamalkan, itu awwala amilin, orang pertama yang mengamalkan, wa anil ladzi, dan terhadap perkara yanha yang wa anil ladzi, dan dari perkara yanha yang melarang, itu apa alladzi, itu tajannaba, menjauhi siapa alim awwala, pada awalnya. Ciri yang ketiga adalah terhadap semua perintah syariat dia melakukan, terhadap semua yang dilarang dia menjauhi. Mafhumnya, sebelum menyuruh kepada orang lain melakukan kebaikan, dia sudah melakukan kebaikan. Sebelum dia melarang terhadap kemungkaran, dia sudah menjauhi kemungkaran itu. Itu maksudnya.
Itu yang dimaksud dengan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tapi sekali lagi begini ini jangan sampai diartikan yang tadi saya jelaskan, yang tadi siang saya jelaskan bahwa lantas sampean nggak mau menyuruh kebaikan gara-gara belum baik, atau tidak mau mencegah kemungkaran gara-gara masih melakukan kemungkaran. Ya nggak begitu, itu dua hal yang berbeda. Melakukan kebaikan itu wajib, menyuruh kebaikan juga wajib, menjauhi larangan itu wajib, melarang berbuat larangan itu juga wajib. Jadi berbeda urusannya. Nah, adapun kabura maqtan itu hanyalah akhlak, adab, toto kromone gitu. Tidak sampai menghilangkan kewajiban. Wa yakuna mu'taniyan bi ilmin arghaba fi ta'atin nahin anid dunya stala wa yakuna. Dan ada siapa alimul akhirat, alimul ukhra, itu mu'taniyan, sungguh-sungguh siapa alim di ilmin, terhadap ilmu, arghoba yang menyebabkan cinta, siapa alim, arghoba yang menyebabkan cinta, apa ilmu, fitoatin kepada ketaatan. Fitoatin kepada ketaatan, nahin yang mencegah apa ilmu, anid dunya dari cinta kepada dunia, ijtala yang jelas apa? Ijtala yang jelas apa ilmu? Ijtala yang jelas apa ilmu? Yang keberapa ini cirinya adalah orang ini alimul ukhra, orang ulama akhirat itu serius belajar ilmu yang dengan ilmu itu dia menyebabkan lebih cinta kepada taat kepada Allah dan menjauhkan dari cinta kepada dunia. Mutawakkiyan ilman yakunu mukatsira qilan wa qalan wal jidala musawwila. Mutawakkiyan dan mutawakkiyan dan menjaga ilman akan ilmu, yakunu, menjaga itu maksudnya menghindar ya. Mutawakkiyan menjaga atau apa? Menghindar, menjaga diri artinya menghindar, ilman akan ilmu, yakunu yang ada apa ilmu itu mukatsiran yang memperbanyak kilan wakolan akan kil dan kol, wal jidala dan berdebat, musawwilah yang apa? Musawwilah yang menghiasi, menghiasi apa ilmu. Bait ini maksudnya adalah dia menghindari terhadap ilmu-ilmu yang hanya omong-omong doang, kila wakol. Artinya hanya ngomong saja tapi tidak dilakukan. Yang penting ngomong, wah pokoknya kalau pidato keren lah pokoknya, tapi tidak mementingkan kepada amal. Nah itu, nah orang ulama akhirat itu menghindari seperti itu, menghindari ilmu-ilmu yang hanya sifatnya kila wakola saja. Wal jidala dan menghindari jidal. Jidal itu beda dengan diskusi. Kalau jidal itu berdebat, tapi ada unsur menjatuhkan lawan. Tapi ilmiah. Itu bedanya dengan miro. Miro itu ya berdebat, tapi urusan yang... Kalau jidal itu berdebat dalam hal ilmiah, tapi ada unsur menjatuhkan kepada lawan, mengunggulkan pendapat dirinya. Kan ada itu ya. Itu salah itu menurut saya, itu dari mana gitu. Wes pokoknya gitulah, gaya ngomongnya saya kan bisa dilihat itu. Itu jidal. Nah, orang ulama-ulama akhirat itu enggak senang begitu itu. Nah, bahkan kalau
kalau diskusi itu lebih seneng kebenaran itu muncul dari orang lain daripada dari dirinya. Paham nggak ini ya? Nah, orang suka jidal itu kan berlawanan. Pokoknya kebenaran itu hanya saya. Orang lain itu salah. Nah, ulama akhirat nggak seperti itu. Wa yakunu mujtaniban tarafuhu matu amin wa bimaskanin wa athathidha kata jammula wa tana'uman wa tazayyunan bilibasihi wa ilal qanaati wa taqalluli ma ilah. Wa yakuna, dan ada siapa alim itu mujtaniban yang menghindar atau menjauhi, mujtaniban yang menjauhi tarofu hamat amin terhadap kemewahan makanan. Tarofu hamat amin terhadap kemewahan makanan wa bimaskanen dan kemewahan rumah tempat tinggal, wa asasin dan perabotan, ay mata zaka tajammula, wa asasin dan apa tadi, perabotan rumah, aksesoris, sudah kira-kira aksesoris gitu. Zaka yang demikian itu tajammula berhias-hias siapa alim. Jadi ini ciri yang sekian. Jadi dia menghindari bermewah-mewahan dalam makanan, tempat tinggal, perabotan. Jadi dia itu menghindari berhias-hias dengan seperti itu. Kembali ke kemarin tentang hidup qanaah, hidup sederhana. Watana'uman dan menikmati, watazayyunan dan berhias, bilibasihi dengan pakaiannya alim, watana'uman watazayyunan bilibasihi dengan pakaiannya alim, wa ilal qanaati dan terhadap qanaah, wa taqalluli dan sedikitnya semua itu, wa taqalluli dan sedikitnya semua itu, sedikitnya maksudnya makanan, tempat tinggal, kenikmatan, perhiasan, pakaian, ma'ilah condong siapa alim. Jadi dia tidak enak-enakan, tidak berhias-hiasan dengan pakaian, tapi dia lebih condong kepada qanaah dan lebih condong kepada memilih sedikit dari semua tadi, yaitu mat'amin, maskanin, asas, dan seterusnya. Intinya adalah alim akhirat itu ditandai dengan hidup sederhana, tidak ngumbar nafsu. Wa yakuna munqabidun anis sultan. Wah, ini yang kemarin menjadi pilpres ini. Wa yakuna dan ada siapa alim iku munqabidun yang menahan diri. Munqabidun yang menahan diri atau apa maknanya? Guys, makna muradnya seperti itulah. Anis sultani dari sultan atau penguasa. Anis sultani dari penguasa. Bermula inilah mungqabidun anis sultan, itu apa maksudnya? Iku alla yakuna, hendaknya tidak ada siapa si alim alaihi terhadap sultan yauman pada suatu hari, itu dakhilan yang masuk. Itu dakhilan yang masuk. Tapi illa linushin, kecuali untuk menasihati penguasa, aulidaf'i madzalimin, atau untuk menolak kezoliman, aulis syafaati, atau untuk membantu fil marodi, di dalam perkara-perkara yang
yang diridhoi atau fil maradi, di dalam perkara-perkara yang diridhoi, fadkhula maka masuklah. Ini ciri yang berikutnya, dia menahan diri untuk tidak suka masuk ke penguasa, datang ke istana, datang ke ini dan sebagainya. Tapi illa linushin, kecuali kalau ada tujuan yang baik untuk menasihati, jangan begini, jangan begitu, alidai mau dolim, atau untuk menolak kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa, auli syafaatin, atau menolong program-program penguasa yang memang fil marodi, yang sudah sesuai dengan kebaikan yang diridhoi oleh syariat. Itu nggak masalah datang ke mana, ke istana misalnya, tapi tujuannya, asalkan tujuannya ini, nggak masalah. Jadi lantas yang penting pokoknya jangan sampai digebiah-uyah. Gebiah-uyah itu artinya pokoknya yang asin itu pasti uyah. Apa uyah itu? Garam. Pokoknya yang asin itu pasti garam, tidak begitu. Ketek ini juga asin kan? Nah, jadi dilihat, jangan digebiah-uyah pokoknya ada ulama masuk ke pemerintahan, mesti itu ulama jangan begitu. Dilihat ini ada unsur linuskin apa enggak, litafil maudolim apa enggak, li syafaatin fil marodi apa enggak gitu. Jadi dilihat kondisinya, enggak boleh digebiah-uyah. Setiap barang asin kok mesti garam, ya enggak. Wa ilal fata wala yakuna musri'an wa yakula is'al man yakunu ta'ahala wa abajtihadan la yakunu ta'ayyana wa yakulu la adri idza lam yashula. Wa ilal fatawa, ini ciri-ciri yang sekian dari ulama akhirat itu cirinya ini. Wa ilal fataya, dan terhadap fatwa. Wa ilal fatawa, dan terhadap fatwa, la yakuna, tidak ada siapa alimul ukhra, ulama akhirat, itu musari'an yang cepat-cepat. Itu musari'an yang cepat-cepat. Ini keren sekali ini ya. Artinya ciri-ciri ulama akhirat itu, kalau dia ditanya tentang suatu masalah, dia tidak cepat-cepat jawab. Tidak cepat-cepat jawab. Lah terus bagaimana? Wayakulas al. Dan wayakula, dan berkata siapa alim, is'al, tanyalah. Man, kepada orang, yakunu, yang ada siapa man, itu ta'ahala, yang ahli siapa man. Jadi kalau ada datang orang bertanya, waduh, jangan saya deh, tanya aja ke sana dulu, tanya ke sana, tanya ke sana, tanya ke sana gitu. Dia tidak mau menjawab. Masih ada nggak orang seperti itu? Halo, masih ada nggak? Kira-kira masih ada nggak orang seperti ini? Subhanallah, berat banget ya. Nah sekarang itu ya yang di TV atau apa itu, apapun yang ditanyakan pasti dijawab, betul nggak? Yang di TV, yang ceramah-ceramah atau apa itu loh, pernah nggak? Aduh sorry saya nggak bisa jawab, nggak pernah. Kayaknya nggak pernah dengar gitu. Apapun pertanyaan audien pasti dijawab. Itu apa gimana kan? Multifungsi. Jadi kayak segala tahu gitu loh. Bahkan ulama dulu itu yang susah menjawabnya bukan pertanyaannya sebetulnya. Jadi Jadi kalau ada orang tanya kepada ulama, yang susah itu bukan jawab masalahnya, tapi yang susah adalah jawaban saya ini manfaat nggak ya kepada orang ini. Paham nggak ini ya? Mikirkan itu lebih penting daripada jawabannya. Itu Asy-Syafi'i, itu ulama-ulama dulu lah. Itu modelnya seperti itu. Nah, daripada menjawab kemudian salah, kemudian malah menjadikan itu, biasanya kemudian tanya ke sana, tanya ke sana. Tapi pada akhirnya setelah semuanya balik ke sini lagi juga. Itu ada cerita di Judul Ihya. Ada cerita ulama ditanya karena saking prakteknya ini kan, suruh tanya ke sono.
Ternyata sono juga suruh tanya ke situ. Situ syaratnya akhirnya balik lagi. Baru jawab. Nah, tentu fatwa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak wajib hukumnya dijawab. Kan ada pertanyaan yang wajib dijawab, ada yang enggak. Yang wajib dijawab ya dijawab. Misalnya tanya tentang gimana sih caranya sholat, ya dijawab kalau memang harus begitu. Nah, itu kan karena jawabnya itu wajib. Kan ada itu hadis yang mengatakan barang siapa ditanya kemudian enggak jawab, maka dia uljima bil jami minarar. Dia akan dikendalikan dikendaleni dengan api neraka. Itu yang dimaksud adalah nggak mau jawab pertanyaan yang wajib dijawab, yang terkait dengan fardu ain. Jadi kalau sampean ditanya tentang ilmu yang fardu ain, kok nggak jawab, itu yang dosa. Ditanya tentang sholat, carane suci, kok nggak jawab, disimpan ilmunya. Nah, itu malah dosa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, moga-moga wa abad istihadan, wa abad dan tidak mau atau menolak, wa abad dan menolak. Siapa alim menolak istihadan akan ijtihad sendiri. La yakunu sepanjang tidak ada apa ijtihad itu ta'ayyana menjadi fardu ain. La yakunu yang tidak ada atau sepanjang tidak ada apa ijtihad itu ta'ayyana menjadi fardu ain. Wa yaqulu dan menjawab siapa alim, menjawab la adri akan kata-kata la adri. Sorry, saya tidak bisa. Nah, itu la adri. Mohon maaf, saya nggak bisa. Itu la adri. La adri akan ucapan la adri. Idza lam yasahula apabila tidak gampang idza lam yasahula apabila tidak gampang masalah atau pertanyaan atau kaul. Ini yang berikutnya. Jadi ulama akhirat itu tidak mau ijtihad. Jadi lebih baik ikut aja kepada mazhab-mazhab, ikut kepada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi. Ijtihad sendiri itu nggak berani. Kecuali kalau sudah fardu ain, sudah mencapai tingkatnya kayak Imam Syafi'i, itu sudah mencapai namanya mujtahid mustaqil misalnya. Itu sudah fardu ain. Kemudian kalau ditanya wa yaqulu la adri. Kalau ditanya ilmu, kok kira-kira dia ragu atau nggak bisa jawab, kok susah? La adri. Dia berani mengatakan la adri. Jadi kata-kata la adri itu adalah bagian daripada ilmu. Bahkan Asy-Syi'bi itu mengatakan qala Asy-Syi'bi la adri nisful ilmi. Kata-kata saya tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu. Kok bisa? Karena kata-kata la adri bagi orang yang alim itu berat di nafsu. Bayangkan ya, sampai bergelar profesor, doktor, ditanya, kemudian jawabannya, aduh saya nggak bisa, berat nggak kira-kira? Wah itu nengati itu berat. Nah, karena beratnya itulah, kalau dia bisa mengatasi beratnya nafsu tadi itu, kemudian dia mampu menjawab la adri, itu separuh dari ilmu yang ia kuasai. Itulah akhlak. Nah, gampangnya begitu kira-kira. Tapi zaman akhir sebaliknya semua. Ya, di forum-forum seminar kayaknya nggak ada kayaknya yang saya nggak bisa jawab ya, tolong jawab. Ya, semua dijawab dan dikarang sendiri. Yang penting jawab. Zaman akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakuna dan ada siapa alim itu yaqsidu menyengaja atau menginginkan siapa alim bil ulumi dengan ilmunya wujudahu yang adapun wujudnya ilmu itu lisa adatil uqba untuk kebahagiaan akhirat al-azimati yang sangat agung na'ilah dalam keadaan mendapatkan sa'adah. Na'ilah dalam keadaan mendapatkan sa'idah. Yang ciri berikutnya
Ulama akhirat itu menggunakan semua ilmunya itu untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Kalau toh untuk dunianya ini adalah untuk akhirat. Nah, jadi apa saya jelaskan belum tadi ya kemarin ya. Jadi gini, dunia yang dipakai untuk akhirat itu hukumnya adalah akhirat. Saya ulangi, dunia yang dipakai untuk akhirat itu hukumnya sama dengan akhirat. Saya punya HP, kalau nggak punya HP ini saya nggak bisa melakukan kewajiban-kewajiban saya secara syar'i, maka kepemilikan saya kepada HP ini itu adalah akhirat. Jadi HP bagi saya itu bukan dunia, tapi akhirat. Nah, silakan dikembangkan. Saya punya mobil. Kalau mobil ini saya nggak punya, ini saya tugas-tugas kewajiban saya terbelangkai. Oh, berarti mobilnya itu mobil akhirat, bukan mobil dunia. Ukurannya begitu ukurannya. Fayakunu, maka ada siapa alim itu muhtamman yang serius, yang sungguh-sungguh bi ilmil batini terhadap ilmu batin. Ilmu untuk mendandani hati. Warikoba kolbin, dan memurokobai hati. Murokobah itu selalu mengawasi tingkah lakunya hati. Warikoba kolbin dan selalu mengawasi tingkah lakunya hati. Lisiasati untuk mengatur hati, fa'ilan dalam keadaan menjalankan siapa alim. Ciri berikutnya, ulama akhirat itu sangat serius untuk mempelajari ilmu batin, ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perilaku hati. Nah, dengan tahu perilaku hati itu, dia bisa mengatur hati, mengatur untuk bisa dipakai mendekatkan ibadah kepada Allah. Misalnya, ilmu mengetahui tentang oposisi hasud itu, bagaimana karakteristik hasud, bagaimana cara menghilangkan hasud, apa sih hal-hal yang menimbulkan hasud, itu dipelajari, kemudian itu dipakai untuk siasat, untuk strategi bagaimana menghilangkan hasud. Nah, itu ilmu batin namanya. Mutawakkian li tariqi ilmil akhirah mimma yakunu minal mujahadatin jala. Mutawakkian yang berharap siapa alim li tariqi ilmil akhirati terhadap jalan ilmu akhirat, berharap mimma dari perkara yakunu yang ada apa ma itu minal mujahadati dari mujahadah. Injila menjadi terbuka apa toriki ilmil akhirah. Injila menjadi terbuka apa tadi? Toriki ilmil akhirah. Ini maksudnya bahwa ulama akhirat itu mutawakkian li tariqi ilmil akhirah ay rojian inkisyaf tariqil akhirah minal mujahadah. Dia berharap mampu membuka ilmu akhirat atau berharap terbukanya ilmu untuk menuju ke akhirat itu diperoleh melalui mujahadah. Minal mujahadah. Mujahadah itu usaha yang keras serius untuk menundukkan nafsu, agar nafsu bisa disetir, bisa mengikuti kepada keinginan akal dan keinginan hati untuk nurut kepada aturan syariat. Itu mujahadah. Jadi mujahadah itu usaha serius untuk menundukkan hati dan perasaan nafsu, agar nafsunya itu manut kepada pertimbangan akal dan hati untuk menjalankan syariat. Nah, ulama akhirat itu melalui mujahadah itulah dia berharap agar dia itu mampu
menguasai jalan untuk menuju ke akhirat. Artinya tidak hanya ilmu akhirat nggak aja di sini gitu loh. Tapi dia itu memang melakukan untuk bagaimana menuju ke akhirat. Tidak berhenti pada ilmu yang di akal saja. Iya, bisa dipaham kan ya? Kok bulat kok ya? Iya, bisa dipaham nggak? Aerojian inkisyafu thoriqil akhirah minal mujahadah. Jadi ilmunya itu diperoleh memang dengan laku, bukan hanya dengan pengertian pemahaman tok. Nah, ini sekarang bandingkan aja dengan fenomena orang-orang pinter zaman sekarang. Nah, orang pinter zaman sekarang itu kan rata-rata, itu kan ya ilmuku di sini. Nggak tembus sampai ke hati dan sampai perilaku hari-hari. Nah, ulama akhirat dibalik, ulama akhirat itu mendapatkan ini itu dari laku sehari-hari yang dilakukan. Intinya berarti ya ilmu tapi dibarengi dengan menghajar nafsu, mujahadah. Karena ilmu kalau nggak dibarengi dengan mujahadah nafsu, itu ilmunya malah lebih madorot daripada lebih madorot. Kan gini teman-teman ini ya. Yang bahaya itu kan ilmu ilmu itu manggon kepada orang yang kurang ajar. Paham gak ini ya? Kepinteran tapi manggon kepada seseorang yang seorang itu akhlaknya bejat, tapi pinter. Masya Allah, ini bahaya sekali ini. Akhlaknya bejat tapi pinter. Bahaya sekali ini. Benar gak ini ya? Nah, kira-kira begitu. Nah, ulama akhirat itu gak seperti itu. Mujahadah dibandingkan mujahadah menghajar nafsu, akhlaknya bagus. Gambarannya kira-kira koruptor itu apakah orang bodoh? Nah, kenapa kok berani korupsi? Ya kan akhlak hatinya. Nah, kira-kira begitu kan. Pinter tapi kepinterannya itu dipakai untuk minteri hukum direkayasa agar bisa nyolong sebagainya. Itu kira-kira kepinteran yang manggon kepada orang yang tidak berakhlak. Itu bahaya. Makanya Al-Ghazali itu pesannya pertama itu mengadab. Jadi belajar itu pertama itu ditoto hati. Lewat ya. Ya Allah. Satu lagi ya, ini cirinya biar tanggung ya. Wa yakunu mu'tamidan ala taqlidihi li syari'atin wa ala basiratihi jila wa yakunu, dan ada siapa alim itu mu'tamidan yang iktimat, mengandalkan ala taqlidihi kepada taklidnya alim, mengikuti mengandalkan li syari'atin kepada syariat. Wa ala basiratihi, dan terhadap penglihatan hatinya alim, al-jila yang jelas, basirah, al-jila yang jelas. Nah, ciri yang berikutnya, alimul akhirat itu mu'tamidan ala taqlidi li syariatin. Pemahaman keilmuan itu dia andalkan, dia peroleh dari mengikuti kepada syariat, bukan mengikuti kepada nafsunya. Nah, wa ala basiratihi al-jila, dan dia juga mengandalkan terhadap penglihatan hatinya, pemahaman terhadap pemahaman yang menggunakan hati. Jadi gambarannya hati yang bersih, yang bersinar itu kan gampang untuk memahami ilmu, bukan dari nafsu akal. Nah, orang alim akhirat itu mengandalkan bersihnya hati itu, kemudian dengan bersihnya hati itu dia bisa memahami hakikat dari sebuah ilmu. Artinya prinsipnya dia ini tidak ngawur.
Jadi ayyakuna i'timadu fi ulumi wa ala basiratihi wa idraki bi safai qalbihi, dengan kejernihan hati. Nah, la ala suhufi wal kutub, dia tidak mengandalkan pemahaman dari membaca. Dari membaca kitab, enggak. Tapi dia mengandalkan kepada kejernihan hati. Wala ala taklidin mayasma'u min ghairi, dan tidak juga mengandalkan kepada taklid, ngikut-ngikut aja kepada pendapat yang lain. Jadi hati ini betul-betul, tapi hati didandani betul secara bersih, bersinar, sehingga bisa memahami hakikat sesuatu secara jelas. Itu yang dimaksud basiratihil aljila. Pendek kata, beberapa ciri dari ulama akhirat ini pesan saya, jangan dipakai untuk menghakimi orang. Pengetahuan ilmu seperti ini adalah kalimatun haq, kalimat yang benar untuk mengoreksi diri kita. Itu yang pertama. Jangan dipakai untuk mengoreksi orang lain. Kalau dipakai oleh sana, isinya hanya suudzon. Isinya hanya suudzon. Bagaimana kalau ada orang yang tingkahnya seperti itu? Kita husnudzon saja. Bagaimana cara husnudzon? Kita takwil. Paling orang itu sudah tingkatannya tinggi, jadi bisa ngatur hati, jadi nggak apa-apa dia kaya raya, karena sudah bisa mengatur hatinya. Gitu caranya. Kita selalu husnudzon. Jangan dipakai untuk menghakimi orang lain, yang akhirnya kita suudzon. Oke. Semoga apapun manfaat berkah untuk kita semuanya, untuk kehidupan kita. Ila diniyah al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.